Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nurhaliza dengan NIM 2282133027 dari kelas 4C jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memberikan video mengenai laporan arus kas. Tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah akuntansi menengah 2. Kemudian sebagai bahan pembelajaran untuk orang yang menonton video ini, baik untuk saya sendiri. Di sini saya akan membahas laporan arus kas metode langsung. Nah, apa sih laporan arus kas metode langsung itu? Ialah penyusunan laporan arus kas melalui pendekatan langsung. Setiap kas masuk dan keluar dihitung secara terperinci selama periode tertentu. Nah, kita langsung aja nih ke contoh perhitungannya. Tapi sebelum ke perhitungannya, ada rumus-rumus yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ya, yang pertama, ada rumus yang digunakan dalam aktivitas operasi. Nah, di dalam laporan arus kas itu ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di sini kita akan membahas dulu nih aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan dengan rumusnya nilai pendapatan atau penjualan ditambah penurunan nilai piutang usaha atau dikurangi kenaikan nilai piutang usaha. Kemudian ada pembayaran kas pada pemasok. Nah, rumusnya itu HPP ditambah kenaikan nilai persediaan, dikurangi penurunan nilai persediaan, ditambah penurunan nilai hutang usaha, dikurangi kenaikan utang usaha. Kemudian ada pembayaran kas untuk biaya operasi, yaitu biaya operasi kecuali biaya non-kas atau non-tunai, ditambah kenaikan nilai biaya dibayar di muka, dikurangi penurunan nilai biaya dibayar di muka, ditambah penurunan utang biaya aktual, dikurangi kenaikan utang biaya aktual. Kemudian masih ada lagi nih yang dalam aktivitas operasi, yaitu pembayaran kas untuk pajak. Rumusnya yaitu biaya pajak ditambah penurunan utang pajak atau dikurangi kenaikan utang pajak. Kemudian penerimaan kas untuk bunga, yaitu biaya bunga ditambah penurunan utang bunga atau dikurangi kenaikan utang bunga. Itu ada dalam aktivitas investasi. Dalam aktivitas investasi ini rumusnya yaitu sumber datanya dari laporan posisi keuangan atau neraca komparatif atau neraca perbandingan. Nanti ada contoh soalnya dikasih tahu laporan posisi keuangan atau neraca komparatifnya. Kemudian yang diperhatikan itu aktiva tetap. Apa aja sih aktiva tetap tuh? Contohnya itu ada peralatan, tanah, gedung. Nah, perubahan sumbernya itu jika aktiva tetapnya bertambah maka di laporan asesnya berkurang. Jika aktiva tetapnya kurang maka di laporan asesnya bertambah. Kemudian yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sumbernya sama aja, yaitu dari neraca komparatif. Yang diperhatikannya yaitu hutang jangka panjang, modal penambahan modal atau saham, pengambilan perak atau dividen di mana jika hutang jangka panjang bertambah maka di laporan arusnya juga bertambah. Begitupun sebaliknya, jika hutang jangkanya berkurang, maka di laporan arusnya juga berkurang. Nah, penambahan modal atau saham sumber dana ini untuk mengisi laporan arus kas di sini ada neraca komparatif atau biasa disebut neraca atau yang disebut neraca perbandingan ya. Terus ada laporan laba rugi. Kemudian nih, neraca komparatifnya ini tahun 2023, ini tahun 2022. Di sini ada perubahan naik atau turunnya. Maksudnya perubahan naik atau turunnya yaitu dari tahun 2022 ke 2023 ini naik apa turun sih? Misal turun ini dalam kurung ya teman-teman. Ini laporan laba ruginya bisa dibaca. Ada pendapatan, HPP, biaya operasi, beban bunga, beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak. Nih, pasti ada informasi tambahannya atau catatan keuangan lainnya. Di sini ada dividen diumumkan dan dibayar senilai 25 juta. Ada peralatan yang dijual dengan harga 8.500.000 secara tunai. Biaya dari peralatan ini adalah 18 juta dan nilai buku waktu terjualnya ialah 8.500.000. Kemudian semua biaya depresiasi senilai 14.500.000 termasuk pada biaya operasi. Utang usaha sepenuhnya untuk barang dagang. Semua biaya operasi dibayar secara tunai. Informasi tambahan ini untuk melengkapi kita mengisi laporan
Ini perhitungannya yang pertama itu kita mencari yang aktivitas operasinya dulu nih. Nah, arus kas dari aktivitas operasi. Yang udah jelasin di slide kemarin kan ada beberapa bagian nih. Yang pertama, ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, penerimaan kas dari pelanggan tuh rumusnya apa sih? Rumusnya adalah nilai pendapatan yang udah dijelasin tadi di slide sebelumnya kan nilai penjualan ditambah menurun dari piutang usaha atau dikurangi kenaikan nilai piutang usaha. Kita lihat dulu nih piutang usahanya di ini ada di laporan laba rugi yang tadi di slide 6, yaitu di sini piutang usahanya mengalami apa sih? Oh, piutang usahanya mengalami kenaikan nih. Nah, jika mengalami kenaikan, berarti pendapatan ini nanti kurang sama kenaikan nilai piutang usaha. Kita masukkan rumusnya, kemudian angka-angkanya kita masukkan. Nah, pendapatan di laba rugi yang di slide sebelumnya itu kan 252 juta. Nah, dikurangi kenaikan piutang usahanya itu berarti sebesar 19 juta, kita masukkan sebesar 19 juta. Jadi 252 juta dikurangi 19 juta. Yang masuk ke aktivitas operasi selanjutnya yaitu ada pembayaran kas pada pemasok. Nah, pembayaran kas pada pemasok ini kita masukin dulu nih, apa sih rumusnya? Nah, ini dia rumus untuk pembayaran kas pada pemasok, ada persediaan, penurunan, dan hutang usaha nih. Coba kita lihat. Oh, ternyata di sini persediaan ada nih malah mengalami kenaikan nih sebesar 7 juta dari ini tahun 2022, ini tahun 2023. Nah, otomatis ini mengalami kenaikan kan. Kemudian ada hutang usaha juga mengalami kenaikan sebesar 14 juta nih. Pada tahun 2022-nya hutang usaha sebesar 25 juta, kemudian tahun 2023-nya hutang usahanya sebesar 39 juta, otomatis naik sebesar 14 juta. Kita masukkan dulu rumusnya. Kemudian angka-angkanya. Nah, ini angkanya udah ada. HPP ditambah kenaikan nilai persediaan dikurangi kenaikan hutang usaha. Nah, HPP-nya tadi di laporan laba rugi sebesar 185 juta ditambah 7 juta. 7 juta dari kenaikan persediaan ya. Kemudian dikurangin sama 14 juta penurunan hutang usaha. Totalnya jadi 178 juta. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi lagi, yaitu bagian pembayaran kas untuk biaya operasi. Nah, untuk biaya operasi. Biaya operasi kan yang kecuali non-tunai ya. Nah, rumusnya itu ada biaya operasi nih. Kenaikan nilai biaya dibayar muka dan biaya akrual. Nah, sedangkan di neraca komparatif sama laporan laba rugi itu tidak ada biaya dibayar muka atau biaya akrual. Tapi jangan lupakan informasi tambahannya teman-teman. Ternyata ada informasi tambahan nih mengenai biaya operasi ini. Ini dia informasi tambahannya. Semua biaya depresiasi senilai 14.500 termasuk pada biaya operasi. Nah, sedangkan biaya depresiasi ini merupakan biaya non tunai dong, merupakan biaya non kas. Nah, sedangkan biaya operasi sendiri itu biaya tunai. Oleh karena itu nanti biaya operasi yang ada di laporan laba rugi ini dikurangin sama biaya depresiasi sebesar 14.500. Nah, baru nih ketemu pembayaran kas untuk biaya operasinya. Oke, sebesar 20 juta dikurangi 14.500 jadi 9.500. Kemudian ada pembayaran kas untuk pajak nih. Kita lihat dulu rumusnya. Biaya pajak ditambah penurunan utang pajak atau dikurangi kenaikan utang pajak. Kita lihat di laporan laba rugi, ternyata ada beban pajak penghasilan nih sebesar 8 juta. Kemudian di sini juga ada nih hutang pajak penghasilan 17 juta tahun 2023, 18 juta tahun 2022. Otomatis mengalami penurunan. Berarti kalau penurunan itu ditambah. Kita masukkan. Totalnya 8 juta ditambah 1 juta sama dengan 9 juta. Oke, selanjutnya ada pembayaran kas untuk biaya bunga nih. Rumusnya biaya bunga ditambah penurunan utang bunga atau dikurangi kenaikan utang bunga. Nah, di sini ada nih biaya bunga, beban bunga sebesar 3 juta, tapi di laporan laba rugi, di laporan neraca komparatif itu tidak ada lagi nih utang bunga ataupun lainnya, cuman ada biaya bunganya saja. Jadi kita masukkan aja beban bunganya atau biaya bunganya sebesar 3 juta. Kemudian kita
masuk-masukkan nih perhitungan yang tadi sehingga menjadi arus kas dari aktivitas operasinya. Yang pertama, kita tulis dulu nih kas diterima dari aktivitas operasi nih. Yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan tadi yang udah kita hitung sebesar 233 juta. Kemudian pembayaran kas pada pemasok yang tadi ada 178 juta. Kemudian ada pembayaran kas untuk biaya operasi nih sebesar 9.500.000. Kemudian ada pembayaran kas untuk pajak 9 juta. Kemudian ada pembayaran kas untuk biaya bunga 3 juta. Nah, angka-angka ini kan dari perhitungan yang sudah kita perhitungkan di slide-slide sebelumnya kan teman-teman. Kemudian kita totalin hasilnya. Jadi total diterima dari aktivitas operasi sebesar 33.500.000. Nah, 33.500.000 ini berasal dari 233 juta dikurangi sama pembayaran-pembayaran atau penerimaan dikurangi sama pembayaran-pembayaran. Selanjutnya, kita menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini rumusnya dari laporan dari neraca komparatif itu tuh kita cari nih apa aja sih yang masuk ke aktivitas tetap. Oh, ternyata cuma ada peralatan nih. Nah, peralatan sini itu berkurang nih sebesar 18 juta karena dari tahun 2022-nya itu 88 juta, sedangkan tahun 2023-nya itu 70 juta. Akan tetapi perhatikan lagi nih informasi tambahannya. Nah, di informasi tambahan atau catatan keuangan lainnya itu ada peralatan yang dijual dengan harga 8.500.000 secara tunai kan. Biaya dari peralatan ini adalah 18 juta dan nilai buku waktu terjual ialah 8.500.000. Nah, di sini dalam laporan arus kas itu kita tidak memperdulikan nih laba atau ruginya, akan tapi kita hanya memperdulikannya kayak kas yang kita terima itu berapa. Nah, di sini kan dijual dengan harga 8.500.000 secara tunai. Nah, otomatis peralatan yang kita terima harganya itu 8.500.000 penjualan peralatan secara tunai. Ini kan peralatannya berkurang dong, otomatis ibaratnya kayak kita tuh ngejual tuh, penjual secara logikanya deh. Kalau peralatan berkurang, otomatis peralatan tersebut tuh kita jual kan. Nah, jual itu dapat harganya itu 8.500.000. Dari mana? Dari informasi tambahan ini. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas investasi sudah cukup, cuman ada peralatan saja di laporan di neraca komparatifnya. Sekarang kita lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Rumusnya apa sih? Laporan posisi keuangan sama aja sumber datanya dari neraca komparatif. Ada utang jangka panjang, penambahan modal saham, pengambilan dividen, pengambilan pref atau dividen, perubahannya ini. Coba kita lihat. Oh, ternyata di sini ada nih hutang obligasi nih turun sebesar 6 juta. Kemudian ada saham biasa nih naik sebesar 4 juta. Nah, di sini kan mengalami penurunan, otomatis di laporan arus kasnya juga mengalami penurunan. Kemudian di sini penambahan modal saham, di sini kan bertambah. Otomatis di laporan arus kasnya bertambah. Oke, kita masukkan dulu. Tapi di informasi tambahan tadi ada dividen diumumkan dan dibayar senilai 25 juta. Jadi kita juga membayar dividen gitu sebesar 25 juta. Atau membagikan dividen sebesar 25 juta. Nah, sekarang kita masukkan nih penerbitan saham dikurangi pelunasan utang obligasi dikurangi pembayaran. Kenapa dikurangi? Karena ini dari rumus teman-teman. Kemudian masukin angka-angkanya 4 juta dikurangin 6 juta dikurangin 25 juta. 4 juta tuh dari mana? Dari yang saham ini, kenaikan saham. 6 juta dari yang penurunan hutang obligasi dan 25 juta dari yang pembayaran dividen ini. Totalnya jadi 27 juta. Minus 27 juta karena ini melakukan kayak pembayaran gitu ya. Kemudian oke, sekarang kita masukin aja nih. Ditulis dulu Habib Company, laporan arus kas periode 31 Desember 2023. Masukin dulu nih arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar 233 juta. Itu tuh dari slide-slide sebelumnya, kan udah kita perhitungkan kan untuk slide-slide sebelumnya. Kemudian pembayaran kas pada pemasok sebesar 178 juta.
Kemudian pembayaran kas untuk biaya operasi nih sebesar 9.500.000, pembayaran kas untuk pajak 9 juta, pembayaran kas untuk biaya bunga 3 juta, dan kas diterima dari aktivitas operasi itu sebesar 33.500.000. Dari 233 juta ini dikurangin sama yang pembayaran-pembayaran ini, teman-teman. Kemudian lanjut kita masukin yang arus kas dari aktivitas investasi. Karena di aktivitas investasi itu hanya ada penjualan peralatan, kita masukkan nih penjualan peralatan saja. Nah, kas diterima dari aktivitas investasinya itu sebesar 8.500.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan nih, kita masukin lagi. Ada pelunasan utang obligasi sebesar 6 juta, penerbitan saham sebesar 4 juta, pembayaran dividen sebesar 25 juta. Nah, kas dibayar untuk aktivitas pendanaan sebesar 27 juta. Kemudian kita lanjut masukin lagi. Oke, kalau gitu kita masukin lagi arus kas dari aktivitas operasi nih sebesar 33.500.000. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi sebesar 8.500.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 27 juta. Nah, di sini kita hitung dulu nih 33.500.000 ditambah 8.500.000 dikurangi 27 juta, hasilnya kan 15 juta ya, teman-teman. Nah, 15 juta ini termasuk kenaikan atau penurunan nih? Ternyata termasuk kenaikan. Karena apa? Karena minusnya tuh lebih kecil nih daripada nilai positifnya kan. Nah, kita masukkan kenaikan kas bersih sebesar 15 juta. Kemudian kita masukkan lagi nih saldo akhir tahun 2022-nya dari laporan laba rugi yang di slide 6 sebesar 30 juta. Nah, oleh karena itu saldo akhir kas tahun 2023-nya ini harus 45 juta dong, teman-teman. Nah, bener nggak sih di laporan laba ruginya saldo akhir kas tahun 2023-nya 45 juta? Ternyata setelah dicek lagi itu benar sebesar 45 juta, teman-teman. Jadi, perhitungan laporan arus kas untuk metode langsung kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih yang telah menonton dan menyimak video ini. Dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.